Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khaliqila wal qalam. Ahmadu ta'ala alamal insana ma'alam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Trian Maulana Ibrahim. Di sini kita akan belajar bareng tentang kaidah-kaidah dalam usul fiqh. Mungkin kita akan membahas langsung ya dari kaidah yang awal nih teman-teman. Kaidah yang awal yaitu ada amar dan nahi. Apa sih amar dan nahi itu? Amar itu memiliki arti yaitu kalimat perintah. Sedangkan nahi memiliki artian yaitu kebalikan dari amar. Jadi nahi ini sebuah larangan atau sebuah pencegahan juga, jadi mencegah atau melarang. Mungkin kita akan membahas tentang nahi dulu ya, yang nahi yang memiliki artian sebuah larangan atau sebuah cegahan tadi. Saya ngambil satu dari dalil dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 188 teman-teman, yang berbunyi wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Artinya, dan janganlah engkau memakan harta saudaramu dengan cara yang batil. Jadi di sini adalah merupakan salah satu kalimat larangan, bahwasanya kita itu dilarang untuk memakan harta saudara kita secara batil. Ya, untuk pembahasannya awal dalam kaidah ini kita akan membahas amar dan nahi. Nah, apa sih amar itu dan apa sih nahi itu? Jadi amar adalah satu kalimat perintah. Nah, sedangkan nahi ini memiliki artian kebalikannya, yaitu sebuah larangan atau sebuah pencegahan. Mungkin saya akan mengambil salah satu contoh dalil untuk kaidah yang amar. Ya. Innallaha ya'murukum bil adl wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Surah An-Nahl ayat 90. Memiliki artian yaitu sesungguhnya Allah ini menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat dan melarang melakukan perbuatan keji. Jadi ayat di atas memiliki artian yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk berlaku adil, berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat serta melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Nah, di sini kalimat amar letaknya yaitu di ya'murukum. Innallaha ya'murukum bil adl. Nah, jadi Allah itu menyuruh kita untuk apa? Bil adl. Bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'alakum tadhakkarun. Oke, untuk contoh kalimat nahi tadi yang memiliki artian sebuah larangan atau sebuah pencegahan, saya ambil salah satu dalil dari Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 188. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, dan jangan engkau memakan harta saudaramu dengan cara yang batil. Di sini jelas bahwasanya wala taqulu, janganlah engkau memakan. Janganlah memakan ini termasuk kalimat an-nahi, kita itu dilarang untuk memakan harta saudara kita. Nah, mungkin itu tadi perbedaan dari amal dan nahi. Kita lanjut ke kaidah selanjutnya. Yang selanjutnya adalah kaidah am. Am ini adalah kalimat umum. Ya, tetapi ada dua pendapat dari ulama usul fiqh, yaitu ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ulama Hanafiyah ini menguapkan bahwasanya am ini memiliki banyak dalam hal lafaz maupun makna. Sedangkan Syafi'iyah yaitu menunjukkan dua makna atau lebih. Nah, mungkin kita langsung ke contoh dari dalil am ini sendiri ya teman-teman ya. Saya mengambil dari surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa Allahul baik wa haramar riba. Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, di sini masih berbentuk umum. Jual beli yang bagaimana dan riba yang bagaimana. Jadi termasuk umum.
satu lafaz memiliki banyak makna. Jadi di sini ini memiliki makna yang banyak teman-teman. Wa halallahu baik wa harrama riba. Baik yang bagaimana dan riba yang bagaimana. Nah, mungkin kita lanjut nih ke kaidah khos. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang kaidah khos, yaitu kaidah yang terkhusus. Saya akan mengambil contoh dalil dari surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'buduna illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, mungkin di sini memiliki kandungan khos yang dimana tanhar dan ufi ini untuk siapa yang tertuju? Tertuju untuk kita sebagai umat manusia, sebagai umat muslim. Janganlah kita menyakiti hati orang tua kita. Jadi sudah tertuju kepada kita manusia, kepada kita umat muslim. Janganlah kita menyakiti hati orang tua walaupun hanya berkata Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kaidah mujmal. Mujmal ini yaitu kaidah yang di dalamnya tidak terperinci ataupun lafaz yang memiliki banyak makna. Mungkin akan saya contohkan dalil dalam Al-Qur'an, yaitu alladzina yaquluna ariba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambil dahulu dan urusannya terserah Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Wa Allahul bai'u wa harrama riba. Jadi di sini Allah itu menghalalkan namanya jual beli, dan Allah itu mengharamkan yang namanya riba. Tapi di dalam sini, di ayat ini tidak dijelaskan bagaimana sih jual beli itu, jual beli yang bagaimana yang dihalalkan, dan riba itu bagaimana. Di sini belum spesifik, belum terperinci bahwasanya riba itu adalah ini dan sebagainya. Maka di sini termasuk ayat mujmal. Jadi kaidah selanjutnya yaitu kaidah mubayan. Nah, mubayan ini memiliki arti kebalikan dari mujamal tadi, yang dimana mujamal tidak terperinci. Kalau misalnya mubayan ini terperinci, nah saya akan mengambil salah satu ayat dari Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'buduna illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughana indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada orang tua kalian dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Jadi ini suatu ayat bahwasanya kita itu dilarang untuk menyakiti hati orang tua kita. Ya, untuk menyakiti orang tua kita. Untuk siapa sih ini ayat ini? Wa qul lahumā uffin wa la tanharhumā. Jadi untuk kita semuanya. Di situ ada kalimat tambahan yaitu huma tadi. Huma kan kita semuanya kan. Nah, dari sini juga dijelaskan sikap gimana sih yang menyakiti orang tua. Nah, satu contoh kecil aja, ketika kita mengucapkan aja itu udah dilarang, apalagi yang besar. Nah, ini salah satu contoh dari mubayan tadi.
Oke, yang terakhir kita akan bahas kaidah mutlak dan muqayyad. Kaidah mutlak adalah suatu lafaz yang menunjukkan kepada satuan-satuan tertentu tetapi tanpa adanya pembatasan. Sedangkan kalau muqayyad itu kebalikannya, yang dimana di situ ada suatu hakikat dengan adanya batasan. Nah, mungkin lebih jelasnya lagi saya akan mengambil contoh untuk mutlak sendiri dari Quran surat Mujadalah ayat 3, fatahriru raqabah, maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba sahaya. Nah, lafaz raqabah ini yang berartikan budak tadi itu terdapat dalam ayat di atas tergolong dalam kategori mutlak. Karena kenapa? Hanya hamba saya, tidak ada sebab, tidak ada batasan baik berupa sifat ataupun keadaan yang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan budak dalam ayat di sini hanya mencakup seluruh macam budak, baik budak yang mukmin maupun yang kafir. Adapun kalau contoh yang muqayyad sendiri, saya mengambil dari Quran surat An-Nisa ayat 3, fatahriru raqabah mukminah. Nah, di sini jelaskan bahasanya lafaz raqabah tadi hamba saya. Tadi ayat ini memiliki arti yaitu maka hendaklah pembunuh itu memerdekakan budak yang beriman. Lafaz raqabah, nah itu ditakyid dengan lafaz mukminah. Jadinya ada di sini ada sifat-sifatnya. Budak yang apa sih? Yang merdeka itu budak yang beriman. Nah, jadi tadi perbedaan dari mutlak dan muqayyad. Oke, mungkin penjelasan saya cukup sekian. Syukron hadzam ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.